Listen to Round and talk to Round. Welcome to Daily Talk, your best podcast, and I'm here, Dominic. So, kali ini kita akan obrol dengan salah seorang cewek ya. Dia masih kuliah. Daily Talk. Let's go. Jadi dia berjuang sendiri untuk kuliah dan dia adalah orang yang sangat menginspirasi gitu ya. Mungkin teman-teman bertemu dengan banyak orang seperti dia di luaran sana. Tetapi di episode podcast kali ini kita akan hadirkan salah satu dari seorang cewek yang kuat, yang memiliki prinsip hidup yang tidak ada hebat ya, yang seperti dilakukan oleh banyak orang hebat dimanapun berada gitu ya. Dan di studio kali ini ya, saya sendiri, dan tentunya kita akan ditemani oleh seorang cewek yang bakal membagikan kisah hidupnya tentang perjuangannya untuk menempuh pendidikan kuliah. Dan langsung saja, selamat malam untuk Anastasia ya. Apa kabar Anastasia? Ya, halo, selamat malam, Dominic. Ya, saya baik ya, saja, terima kasih. Bagaimana keadaan di sana di Bali? Baik. Keadaan baik? Ya. Kayaknya kayaknya banyak ini ya, banyak rezeki ya. Suaranya lantang, suaranya ini ya. Ya, kayaknya banyak rezeki. Gimana? Oh no lah. Kalau soal rezeki itu kan tergantung dari Tuhan ya. Yang penting kita sehat walafiat saja. Dan tetap bersyukur sih intinya. Oke, intinya tetap bersyukur, dan soal rezeki itu sudah diatur sama Tuhan ya. Itu yang disampaikan oleh Kak Anastasia ya. Oke. Baru silakan perkenalkan diri, mungkin sedikit lebih dalam ya tentang perkenalan diri, nama, asal, kemudian kesibukan apa sekarang dan sebagainya. Silakan. Oke, terima kasih Dominic. Selamat malam teman podcast. Terima kasih sudah hadir bersama podcast Amang Agung pada malam hari ini. Nama saya Anastasia Eleonora, biasa dipanggil Asti, Atik, Ana juga bisa. Dan saya berasal dari Manggarai, NTT Flores, dan tepat kampung saya itu dari Lewur, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Dan kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswi, dan saya kuliahnya di Manggarai, Ruteng, tepatnya di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Dan sedikit cerita tentang mengapa saya pilihnya di Unika di Manggarai, karena menurut saya itu lebih dekat dengan keluarga sih sebenarnya. Dan lebih gampang ya untuk relasi dengan karena memang asalnya saya dari Manggarai, saya lebih cinta Manggarai gitu. Gitu saja sih. Mungkin lebih lanjutnya nanti saya cerita lebih panjangnya nanti di cerita kehidupan saya gitu. Di sepanjang podcast ini ya. Tapi itu menarik sekali sih. Itu menarik sekali, namanya ada berapa option namanya. Yang pertama Anastasia, kemudian Asti, Atik, Ana ya. Ada kurang lebih 4 lah ya. Iya, tapi saya lebih nyaman kalau panggil Anastasia deh. Kayaknya itu mungkin lebih mewakili orangnya ya. Ya, kayaknya dari Anastasia itu kayaknya cantik banget gitu ya. Oh ya, karena kan setiap orang itu memiliki pandangan berbeda gitu ya. Jadi sometimes ada orang panggil saya, pokoknya nama saya sesingkat itu, tetapi orang bisa memanggil saya, nama panggilan saya itu banyak gitu. Ada yang panggil An, ada yang panggil Ana, Leona. Dari keluarga sendiri ya panggil saya Asti saja gitu, kalau enggak Ti gitu. Tapi ya sudahlah, saya jawab saja gitu.
Oke, senyamannya gitu. iya iya. Tapi intinya buat Asti itu apapun panggilan kalian, yang penting buat kalian itu apa ya, nyaman gitu ya. Itu intinya ya. Tapi Betul. Asti Anastasia ya. Anastasia lebih nyaman istilahnya terserah orang aja sih, mau dipanggil apapun, yang penting ya Terserah orangnya sih. nyaman ya. Oke. Yang penting jangan panggilan kasar ya gitu. Ya, itu notesnya teman-teman ya. Jadi yang penting jangan panggilan kasar aja, panggil yang sewajarnya dari unsur namanya, nama panjangnya juga oke. Menarik ya, dari Leur, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat ya. Manggarai Barat. Ya. Betul. Jadi sekarang lagi kesibukan kuliah. Mungkin ada selain kuliah gitu, mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar kampus yang mungkin sedang digeluti gitu ya. Oh ya, sebenarnya sih Dominik, saya lebih kepada internal kampus ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampus itu gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan di luar ada juga sih sebenarnya. Tetapi semenjak 2 bulan terakhir ini karena saya ada ada halangan sedikit, jadi tidak bisa terlalu ikut begitu dengan kegiatan-kegiatan itu. Dan kegiatan saya paling suka sih kegiatan-kegiatan rohani seperti itu kan, untuk menambah untuk melatih iman saya begitu. Tepatnya seperti itu begitu Dominik. Kalau untuk kegiatan di luar kampus saya lebih suka, intinya lebih suka yang rohani-rohani gitu, yang bernuansa rohani. Karena kan iya betul. Karena kan semakin kita membina iman kan semakin kita percaya diri, semakin kita percaya akan Tuhan gitu kan. Lebih kepada itu sih Dominik gitu. Kayaknya ini sih pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat rohani itu cukup ya Anastasia ini ya. Soalnya jarang loh anak-anak muda terlibat aktif gitu ya di kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius gitu ya. Tapi Anastasia ini punya kecintaan gitu ya, punya kecintaan dengan hal-hal seperti itu. By the way, bisa diceritakan sedikit alasan gitu ya, kenapa lebih suka dan nyaman gitu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat religius gitu? Mungkin karena pertama ya, karena saya memang terlahir Katolik kan, keluarga juga Katolik dan lingkungan semua Katolik gitu. Jadi kebetulan orang tua juga ya memang orang yang mencintai, ya boleh dibilang pengurus rohani-rohani gitulah kan. Dan karena memang saya mencintai Tuhan gitu pada intinya Dominik. Karena kan saya menyadari saya adalah manusia biasa, manusia yang diciptakan oleh Tuhan kan. Jadi sebagai anak Tuhan ya saya mesti mencintai Tuhan dengan ikut kegiatan-kegiatan yang rohani, gitu ya? Yang bersifat rohani. Iya, dengan membina iman, dengan membangun relasi-relasi sesama dengan cara yang baik gitu. Karena pada intinya kan perbuatan baik itu berasal dari Tuhan Dominik. Jadi mantap ya. Pada intinya seperti itu, dengan membina iman gitu kan. Wih mantap, religius sekali kayaknya ya. tapi sih memang juga religius ya. Kayaknya memang harus makin banyak deh anak-anak muda seperti Anastasia ini punya jiwa, punya semangat untuk memperhatikan sisi religinya, sisi rohani gitu ya, harus diperhatikan. Kalau sejauh pengalamannya Anastasia, kira-kira peran atau manfaatnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu apa gitu? Manfaatnya sejauh pengalaman ya. Kita nggak ngomongin teori atau apapun gitu yang dirasakan oleh orang lain, tetapi itu yang mau saya tanya itu impact atau dampak positif yang Asti pernah rasakan gitu. Kalau menurut pengalaman saya sih Dominik ya,
semakin kita dekat dengan Tuhan itu segala apa ya, segala kekhawatiran kita, segala segala ketakutan kita akan dihilangkan dengan Tuhan. Selagi kita berjalan dengan Tuhan kan segala beban berat kita akan hilang gitu. Seperti yang dikatakan Tuhan sendiri itu kan segala kekhawatiranmu akan hilang jika engkau berjalan bersama saya begitu. Seperti pengalaman saya sih sebenarnya cukup menarik ya dalam kehidupan saya, Dominic, gitu. Terlebih khusus dalam alasan saya mencintai Tuhan gitu. Tentunya setiap orang itu pasti memiliki pengalaman pahit kan dalam hidup gitu. Terlebih khusus dan saya berpikir pengalaman pahit itu bukan sesuatu hal yang membuat saya tambah menderita gitu ya, Dominic. Menurut saya pengalaman itu sangat berharga gitu kan ya. Setiap orang itu bisa berdiri tegak karena melalui pengorbanan gitu loh, melalui sifat yang sulit gitu, masalah ya betul, masalah yang sulit gitu. Dan saya dari persoalan-persoalan itu yang membuat saya tetap bersyukur gitu. Memang dulu ya, Dominic, sedikit saya cerita pengalaman di mana waktu terpuruk itu ada bersama saya gitu ketika ketika orang tua sudah tiada gitu kan. Saya rasa itu posisi seseorang itu dalam keadaan yang down sekali gitu. Di mana pada intinya itu seseorang tidak bisa berdiri tegak dulu lah sebagaimana dulu kan, sebagaimana dulu waktu masih ada orang tua gitu. Dan saya rasa itu posisi yang membuat saya sangat terpuruk gitu. Dan saya rasa bukan cuma saya, dengan kakak-kakak saya juga gitu kan, merasakan hal yang sama gitu. Tetapi dari situ juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang sudah saya lakukan itu membuat iman saya semakin tumbuh, Dominic. Semakin saya percaya akan Tuhan, semakin saya banyak-banyak bersyukur, semakin saya banyak-banyak berdoa, minta bantuan kepada Tuhan. Tuhan kuatkan iman saya, dan terima kasih karena Engkau sudah percayakan kepada saya masalah-masalah dan tantangan-tantangan ini. Hebat ya. Dan kegiatan-kegiatan rohani ini dengan sendirinya menguatkan dan Dominic, dan membuat perjalanan hidup saya begitu indah gitu loh. Karena kan pengalaman ini sangat berharga begitu di dalam kehidupan saya. Dan melalui kegiatan-kegiatan rohani juga ini memupuk rasa cinta saya kepada Tuhan itu sendiri gitu. Dengan saya berdoa, mungkin banyak cara untuk berdoa gitu. Ada juga melalui devosi, melalui pokoknya banyak lah gitu untuk memupuk iman gitu. Mantap. Iman akan Tuhan Yesus. Kayaknya keren ya. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa ini Anastasia ini dia sedikit curhat ya tentang kehidupan keluarganya, di mana dia pernah berada di titik yang paling rendah dalam hidupnya ketika orang-orang yang dia cintai, terlebih khusus orang tuanya, beberapa tahun yang silam ya, jadi dipanggil Tuhan dan dia merasakan luka yang besar gitu ya, luka yang hebat ya, sehingga dia mencari jalan keluar atas kesedihan hatinya, atas kerinduannya terhadap orang yang dia cintanya yang sudah dipanggil Tuhan, dengan cara mengikuti kegiatan rohani ini. Dan memang dia sudah buktikan sendiri bagaimana kuatnya manfaat dari mengikuti kegiatan rohani ya, kegiatan doa dan sebagainya. Itu bisa mengembalikan kebahagiaan yang dulu pernah ada gitu ya. Yang walaupun untuk mengembalikan kebahagiaan itu butuh waktu dan proses, tetapi ya dari ceritanya dia sudah bisa menikmati kembali hidupnya ya. Dan itu memang kita bisa lihat ya, dalam kehidupannya dia bisa bangun dan bangkit, dan bahkan sampai sekarang dia bisa memulai
perjuangannya di kuliah dan sekarang sudah di pertengahan dan bahkan hampir mau babak akhir, itu sebuah perjuangan yang luar biasa dan ini membuktikan bahwa memang Tuhan itu luar biasa ya. Kurang lebih seperti itu mungkin yang diceritakan oleh Anastasia. Itu cerita yang hebat sekali ya. Betul. Oke. Terus selanjutnya ini kan apakah memang Anastasia memang dari awal punya niat kuliah apa gimana awalnya gitu? Bisa diceritakan nggak sampai Anastasia sampai kuliah gitu awal atau istilahnya dasar perencanaan untuk kuliah Motivasi itu seperti apa gitu ya? Ya, boleh, silakan. Iya. Sebenarnya apa ya? Pasti setiap orang itu kan memiliki cita-cita kan, Dominic ya. Seperti saya sendiri kan, seperti saya sendiri kan punya pastinya punya cita-cita gitu kan. Dulu waktu saya SMP, mungkin kalau dulu SD kan cita-citanya pasti yang kayak rohani-rohani kan, seperti jadi suster apa ya. gitu kan. Tapi betul. Tapi seiring berjalannya waktu, memang cita-cita menjadi suster itu tidak pernah hilang dari ingatan gitu kan. Tetapi terkadang saya berpikir sih waktu SMP itu kan, kalau memang orang tua tidak mampu untuk untuk kuliahkan kita, kenapa kita mesti paksa gitu kan? Ya sudahlah, saya untuk impian untuk kuliah waktu itu sudah hilang lah ya, karena kan dengan keadaan ekonomi orang tua juga kan, jadi tidak bisa kita kayak bermimpi untuk bisa kuliah begitu. Tetapi setelah saya tamat SMP itu, Dominic, dulu saya SMP-nya di SMP Santo Stefanus Ketang gitu kan. Itu yayasan Katolik juga ya? Betul, itu yayasan Katolik. Dan saya sedikit cerita juga ya, Dominic, itu hebatnya orang tua ya. Dengan keadaan seperti apapun, dengan ekonomi yang lemah sekalipun, tetapi mereka selalu memikirkan kehidupan anaknya gitu kan. Dan saya rasa sih orang tua itu sangat luar biasa, Dominic, karena biar bagaimanapun keadaan orang tua itu, mereka tidak pernah membiarkan anak-anaknya memiliki pendidikan yang notabene tidak sesuai gitu lah, Dominic. Biar walaupun tidak yang sekolah tinggi, Dominic, tetapi bagaimana orang tua itu memikirkan anak supaya anak bisa dididik dengan baik, tingkah dengan baik, berpikir dengan baik gitu kan. Itu yang membuat saya selalu bersyukur sih dengan orang tua, Dominic. Dan dulu saya pernah ingat sih ya, waktu saya masih SMP itu, mama pernah bilang gitu kan, nanti kamu tidak usah kuliah ya. Kalau kamu mau kuliah harus cari uang sendiri untuk kuliah. Dan dari situ kan setiap anak kan, terlebih khusus saya sendiri ya, Dominic, saya dari situ berpikir sih, bagaimana saya mesti bisa untuk sekolah sendiri kan. Nah setelah itu saya sudah masuk SMP kelas 3 kan. Dari situ saya sudah mulai berpikir gitu kan, bagaimana ke depannya ini gitu kan, saya mesti lanjut di sekolah yang mana gitu kan. Dan mereka memilih saya dulu untuk sekolah di Setia Bakti, kalau tidak saya salah ingat ya. Dulu waktu itu mama bilang kamu mesti sekolah di Setia Bakti, tetapi saya dengar cerita dari teman nih, untuk melanjutkan sekolah di Sadar Wisata gitu. Saya dari dulu waktu SMP ya, saya tidak kenal apa itu Sadar Wisata, apa itu, pokoknya saya tidak kenal deh Sadar Wisata. Tetapi dengan mereka bercerita bahwa Sadar Wisata itu bisa membantu kita dalam sekolah gitu, bisa kita mendapatkan uang dari sekolah itu gitu. Tetapi saya masih penasaran sih, Dominic, kok bisa gitu kan? Apa sih sekolahnya gitu kan? Apa sih sekolahnya? Dari situ saya sudah mulai kayak merasa penasaran. Habis itu merasa ingin cari tahu gitu, apa sih Sadar Wisata itu sebenarnya gitu kan, sekolah yang dulu saya ini. Dan saya cari tahu
Dan memang sekolahnya bagus sih Dominik ya, untuk membantu orang tua yang ekonomi lemah gitu. Walaupun dulu uang sekolahnya itu ya boleh dibilang membebankan orang tua, tetapi ya kembali lagi tadi, orang tua yang sangat suportif, orang tua yang sangat menginginkan anaknya gitu loh Dominik, menginginkan anaknya untuk bisa menjadi mandiri gitu kan. Dan mintalah sama orang tua gitu kan. Saya bilang, mama dan bapak, saya mesti sekolahnya di sini, jangan sekolahnya di situ. Saya sudah cukup banyak belajar di sekolah Katolik gitu kan. Saya mesti sekolah di sini. Sekolah di sini itu begini-begini, bisa membantu kalian gitu suatu saat nanti, dan bisa membantu diri saya sendiri juga kan. Setelah saya tamat dari SMP ini, daftarlah di Sadar Wisata. Dan you know Dominik, waktu saya masuk awal itu ya, memang sih banyak lika-likunya juga kan. Waktu saya daftar pertama kali ke Sadar Wisata itu, Ruteng itu kan menjadi suatu hal yang baru ya untuk saya waktu itu gitu kan. Memang pernah sih ke Ruteng waktu itu, tapi yang kayak tidak setiap hari gitu loh Dominik. Dan you know, saya pergi daftar sendiri loh waktu itu masuk SMA gitu. Dan saya macam kayak mau menangis juga salah-salah, mau tidak juga. Pokoknya perasaannya itu campur aduk loh Dominik. Merasa bahwa saya tidak punya orang tua gitu loh. Gitu. Karena kan saya semuanya sendiri gitu. Berarti. Dan saya sempat saya berpikir sih Dominik, ini merupakan suatu perjuangan untuk saya gitu. Bagaimana saya mesti menguatkan hati saya, menguatkan batin saya gitu loh. Karena kan waktu itu Ruteng masih hal yang baru untuk saya gitu. Berarti jadi bagaimana Dominik? Jadi informasi untuk teman-teman ya yang mendengarkan episode podcast kali ini. Jadi SMAK Setia Bakti itu merupakan salah satu SMP atau SMA yang Setia Bakti itu. Setia Bakti waktu itu kan saya mau masuk SMA di Setia Bakti, tetapi saya beritahu orang tua saya untuk jangan deh sekolah di Setia Bakti gitu. Saya mau sekolahnya di Sadar Wisata gitu kan, karena Sadar Wisata itu bisa membantu saya nantinya, bisa membantu orang tua juga. Oke. Jadi untuk informasi untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, bahwa SMA Setia Bakti itu merupakan salah satu SMA favorit ya, SMA swasta favorit di Ruteng ya, di salah satu kota di Nusa Tenggara Timur, persisnya di Kabupaten Manggarai. Itu salah satu SMA favorit di sana. Kemudian juga satu tadi SMAK Sadar Wisata itu merupakan itu salah satu sekolah pariwisata yang favorit juga ya, banyak sekali peminatnya. Oke, silakan Asti, selanjutnya ceritanya. Dan saya lanjut ya Dominik. Dan semenjak saya masuk di SMK itu kan, dan saya sudah mulai berpikir sih Dominik ya, setelah setelah saya sudah belajar di situ kan, sudah banyak belajar di situ, dan menurut saya sekolahnya cukup cukup membina skill saya juga. Mungkin teman-teman yang lain juga sangat bersyukur sih berada di sana, termasuk diri saya sendiri gitu. Karena sekolah di sana menurut saya Dominik bisa membawa saya untuk terjun langsung gitu loh di dunia kerja gitu. Dari situ saya juga belajar sih Dominik, bagaimana saya bisa berada di lapangan kerja gitu kan, bagaimana saya bisa menghadapi situasi dunia kerja gitu kan. Karena menurut saya kerja di bagian pariwisata itu membantu saya sendiri juga sih Dominik. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa kerja di dunia pariwisata itu kan bisa membantu diri kita sendiri, dalam arti bahwa kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa kita sekolah tinggi kan. Contohnya dulu ya, waktu saya training di Labuan Bajo gitu kan, di situ
walaupun orang tua tidak memberi saya uang yang banyak gitu kan untuk apa namanya itu untuk uang saku lah ya, kebutuhan saya gitu kan, untuk kebutuhan hidup di Labuan Bajo, tetapi dengan saya memberi skill saya, menunjukkan skill saya kepada tamu-tamu yang di hotel misalnya kan, mereka dengan sendirinya memberi kita memberi kita servis gitu loh, maksudnya memberi kita tip gitu, dengan kita melayani, dengan kita ramah gitu kan, dengan sendirinya mereka memberi kita memberi kita uang gitu kan, dengan hasil tip dari kita. Wah, mantap ya, mantap. Itu merupakan sesuatu hal yang berharga sih ya. Dengan kita memberi kita punya skill ke mereka, kita bisa mendapatkan uang gitu. Dan saya merasa bersyukur sih waktu itu ya, Dominik. Saya tidak terlalu merepotkan orang tua, karena kan saya ingat keadaan orang tua di belakang itu bagaimana, habis itu bagaimana susahnya mereka mencari uang untuk itu gitu. Dan setelah saya tamat dari sana ya, Dominik, nanti mungkin kita bisa lain kali ya, saya bisa cerita terperinci mengenai hal itu. Dan setelah saya tamat SMA ya, Dominik, saya tidak pernah sama sekali untuk pikiran saya untuk bisa melanjut kuliah itu sudah tidak ada sebenarnya, Dominik, karena kan saya sudah lulus dari sekolah pariwisata ini kan, saya sudah bisa bekerja gitu kan, saya sudah punya skill untuk melayani tamu asing atau bisa bekerja sendirilah, bisa berdiri sendiri gitu kan. Iya, hebat sih. Dan waktu hebat. Memang sejak dari dulu gitu ya, karena memang orang tua sudah menunjukkan teladan yang bagus ya, mungkin kayak gitu ya. Itu orang tua sudah bertanggung jawab terhadap anak-anak. Kemudian Anastasia melihat bahwa memang orang tua saya orangnya bertanggung jawab gitu ya. Makanya Anastasia sendiri juga pun terbentuk menjadi orang yang bertanggung jawab juga terhadap diri sendiri gitu ya. Itu tadi terbukti kalau teman-teman dengar tadi di mana ceritanya sejak awal gitu ya. Lebih khusus pas mau masuk SMA. Ya, ketika ditawarkan oleh orang tuanya untuk masuk ke sebuah sekolah favorit yang tentunya bakal lebih membebankan orang tua, tetapi Anastasia juga turut mencari informasi atau option lain yang mungkin lebih bisa membantu orang tua, dan memang itu udah berhasil gitu ya. Kemudian pas pendaftaran juga itu tidak menyebutkan siapa-siapa ya, tapi kita tahu sekarang begitu banyak anak-anak muda sekarang yang malah tergantung ke orang tua ya, yang merepotkan orang lain. Bukan merepotkan juga sih sebenarnya. Sebenarnya ini soal kesadaran diri sendiri gitu ya. Apakah kita mau melakukan sendiri atau kita mau meminta bantuan orang lain gitu ya. Padahal kalau misalnya kita bisa lakuin sendiri ya ngapain harus minta bantuan orang lain. Tapi ini hebat sih ceritanya. Betul. Seorang wanita yang kuat ya, yang melakukannya dengan sendiri ya. Itu cerita hebat sekali ya. By the way, terima kasih banyak loh ya sudah bersedia untuk ngobrol di podcast ini ya. Walaupun memang waktunya mendadak sekali ya. Mungkin kemarin saya calling. Kemarin saya calling untuk informasi kalau hari ini kita akan podcastan. Ini memang kalau orang ya, kalau misalnya orang yang memang sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa berkomunikasi, sudah terbiasa berelasi gitu ya, istilahnya cepat tanggap gitu ya, siap dalam segala situasi ya. Senang sekali kalau kalau kita ngobrol gitu ya, cerita apa yang kita rasakan sendiri itu, aduh gila ya, seru ya. Kemudian ini ya dari ceritanya kan ceritanya bahwa Anastasia ini sempat di Bali sebelum mulai kuliah di Ruteng. Jadi sebelumnya di Bali itu kerja. Itu gimana sih ceritanya? Betul. Ya, gimana sih ceritanya? Ya, jadi Dominik, semenjak saya tamat SMA itu ya,
Saya kan sudah berpikir nih kemana saya harus pergi gitu kan setelah saya tamat SMA gitu kan. Nah, impian waktu itu kan, waktu SMA itu impian saya untuk kuliah itu sama sekali sudah hilang dari ingatan saya, Dominic. Karena kan tujuan saya sudah jelas kan, saya sudah tamat dari sekolah yang boleh dibilang bisa membantu ekonomi keluarga kan. Saya, dan dalam ingatan saya Bali gitu kan, Bali, harus ke Bali. Nah, setelah tamat itu mungkin beberapa bulan setelah tamat saya kerjanya bukan kerja sih, saya tetap stay di Manggarai kan, karena I have something to do here gitu. Dan setelah itu 1 bulan sebelum saya kerja itu, saya sempat di Labuan Bajo gitu 1 bulan kalau tidak salah gitu. Saya kerjanya dulu di restoran di Labuan Bajo gitu. Dan tidak sampai sempat 1 bulan saya langsung ke suatu tempat yang itu gitu, Dominic. Saya lanjut belajar di situ, dan setelah itu saya langsung ke Bali gitu. Kalau tidak salah sih saya 2018 itu masih ya ke Bali gitu. Dan saya tujuannya ke Bali itu waktu itu untuk kerja tentunya, dan untuk membantu keluarga, karena kan orang tua sudah tidak ada. Saya mesti bantu my family gitu untuk untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, walaupun tidak banyak sih, Dominic ya. Tetapi kan sebagai anak yang sudah dididik sama orang tua kan mesti bertanggung jawab gitu. Karena kan pengorbanan dari orang tua untuk kita itu kan tidak bisa dihitung gitu. Dengan kita membantu sedikit kan bisa menyenangkan hati mereka gitu. Dan sampailah saya di Bali 2018. Saya kalau tidak salah 2 minggu saya belum dapat kerja sampai di sana. Tetapi setelah itu saya bekerja selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, Dominic gitu. Dan dari situ saya bisa berpikir gitu ya, berpikir untuk bagaimana ya saya bisa kedepannya itu harus bagaimana gitu kan, Dominic. Sebenarnya saya kuliah ini bukan tujuan utama sih, Dominic ya, jujur. Karena kan waktu itu saya sempat bernegosiasi dengan kakak saya yang di kampung itu kan. Nah, mereka bilang kan kamu mesti bantu kami dulu untuk kebutuhan kami, dan kami nanti bisa sekolahkan kamu gitu untuk lanjut kuliah gitu kan. Dan waktu itu sempat saya berpikir panjang loh, Dominic. Sampai saya yang kayak nanti saya kuliah gitu kan. Karena kan dari segi umur juga kan, waktu itu saya sudah umur 22 loh, Dominic. Memang masih sangat muda sih, tetapi waktu itu sudah asik kerja loh, Dominic. Sudah bisa pegang uang sendiri, sudah bisa beli baju sendiri, beli makanan sendiri. Pokoknya karena tahulah kalau misalnya kita sudah punya penghasilan sendiri gitu kan. Dan saya berpikir itu, wah, kok ini membuat saya bimbang gitu loh, Dominic. Gitu kan. Tapi waktu itu saya bekerja dan menghasilkan uang gitu kan. Saya sudahlah ya, mungkin ini takdir saya gitu loh. Kan saya feedback kembali gitu loh, apa yang dikatakan orang tua gitu kan, kalau mau kuliah harus usaha sendiri gitu. Dari situ saya berpikir gitu kan, saya minta pendapat dari kakak-kakak saya yang di Bali gitu kan. Dan mereka bilang ya bagus juga sih kalau kuliah gitu kan. Sudah dari situ saya berpikir, iya sih kalau misalnya saya bantu mereka kan suatu saat mereka bisa sekolahkan saya gitu. Dan memang terbukti sih, Dominic, terbukti bahwa memang kalau kita memiliki usaha, memiliki kerja keras, habis itu memiliki komitmen, motivasi dalam hidup, itu semuanya akan tercapai gitu. Dan tak pernah lupa juga, selalu bersyukur sih, selalu ingat selalu ingat Tuhan yang selalu memberi kita kesempatan untuk bekerja, memiliki tubuh yang sehat, memiliki raga yang baik, iman yang baik gitu kan. Dan waktu itu, Dominic, saya sempat
ada tabungan sih, tetapi kan tabungan itu tidak seberapa yang kayak, karena kan Iya. saya sudah setuju dengan perjanjian dengan kakak saya yang di sini Iya, iya. gitu. Dan saya selalu membantu mereka gitu, apa yang mereka butuhkan saya selalu kirim gitu Iya, kan. iya. Istilahnya waktu itu mereka bilang sih uang tabung gitu kan. Karena iya. kan apa ya? Karena kan pada saat saya kuliah mereka yang biaya gitu. Iya, iya. Tetapi yang membuat saya bangga dengan diri sendiri si Dominic, Iya, iya. apa ya? Bukan saya omong sombong, bukan Iya, saya iya, membanggakan diri gitu ya, Iya, kan? iya. Everything, semua yang saya butuhkan semenjak saya masuk kuliah itu bersyukur sih dari uang hasil keringat saya sendiri. Abis itu laptop, abis itu HP Android. Karena kan sebelum saya ke Bali kan saya tidak punya HP. Iya. Waktu itu saya HP no Android sih, Iya. HP Nokia yang jimbot gitu loh Dominic, Iya, iya. gitu kan. Makanya harus Tetapi berbangga ya. Waktu itu saya sudah betul dong, harus bangga dengan, harus love yourself first kan. Iya, Harus iya, iya. apapun yang kamu kerjakan itu, you mesti bangga dengan diri Iya. kamu sendiri gitu loh. Jangan apa ya? Harus Sorry. ya sekecil apapun Jangan prestasi pernah- ya harus dihargai gitu ya. Apapun yang kamu peroleh itu kamu wajib. Iya, iya. Memang harus sih. Kamu Iya. harus bangga dengan diri kamu sendiri gitu. Apapun yang kamu makasih. peroleh. Mantap. Kayaknya Betul, kan? ya. Kayaknya Anastasia ini apa ya? Kayak motivator gitu ya. By the way, terima kasih loh untuk poin-poinnya nih ya. Tapi keren sih. Saya juga bangga sih bisa undang saya di podcastnya Mengagung gitu. Ya, Asik sih. ya, karena gini, saya juga sih memang lagi dalam proses juga gitu ya. Saya punya cita-cita juga ya, seperti Anastasia juga punya cita-cita dan saya juga punya cita-cita ya. Salah satu cita-cita saya juga ya mungkin di podcast ini juga salah satu cita-cita saya dari dulu gitu ya. Saya pengen ini udah curhat saya jadinya. Ya, tapi nggak apa-apa buat Tidak teman-teman ya. apa-apa. Karena memang kita formatnya kita ngobrol ya, bukan kayak interview yang resmi gitu yang punya set-set khususnya ya teman-teman ya. Jadi kita memang di podcast ini kita Kan formatnya berbagi. ya berbagi gitu ya. Kita mau cerita apa aja gitu ya. Jadi istilahnya Betul. poinnya di mana-mana juga nggak apa-apa gitu. Joke-nya di mana-mana juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada patokannya ini openingnya ini bagian isinya, ini bagian conclusion dan Betul. sebagainya. Nggak. Kita akan ngobrolin apa aja gitu dimanapun di dalam podcast gitu ya. Jadi seperti yang Betul. Anastasia ya, lanjut ya. Seperti Anastasia juga punya cita-cita, Iya. saya juga punya cita-cita gitu ya. Dan Iya betul. satu juga cita-cita saya udah tercapai, ya puji Tuhan sih, udah punya keluarga juga, punya keluarga sendiri ya, punya keluarga kecil. Iya, Itu betul. salah satu cita-cita yang nomor satu yang saya udah raih sampai sekarang. Kemudian masih banyak sih cita-cita. Sama yang podcast ini. Podcast ini untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini sudah lama banget saya rencanain untuk buat. Kalau teman-teman follow akun media sosial saya, itu tentang podcast ini sudah beberapa kali berkamuflase gitu ya. Yang pertama Fresh Daddy Podcast, kemudian Amang Agung Podcast, dan yang terakhir ini Daily Talk ini yang betul-betul saya seriusin untuk ini. Dan memang motivasi saya itu satu, saya ingin mendengarkan teman-teman dan saya ingin bercerita ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang pengen podcast di sini ya, seperti Anastasia, dia ingin mendengarkan orang lain ya, dan juga dia ingin berbagi. Iya. Nah, itulah di sini di Daily Talk ini kita itu pengen mendengarkan orang lain dan mau berbagi juga dengan orang lain, dengan berkomunikasi juga gitu. Itu sih tentunya ya bagi saya sih, teman-teman juga yang pengen cerita di Daily Talk silakan, apapun yang
pengen kalian ceritain, entah itu sifatnya yang fun-fun ataupun yang sampai seserius apapun, boleh kita ngobrolin di sini gitu ya. Karena apa ya? Berbagi dan ngobrol itu asik sih ya intinya. Oke, Anastasia. Yes, betul. Ya, kemudian by the way, kita kembali lagi nih. Saya pengen tahu juga itu hobinya Anastasia itu apa sih sebenarnya? Oh ya, berbicara hobi sebenarnya banyak sih Dominic ya. Ya, salah satu yang paling saya sebenarnya disukai hobi makan. Oke, hobi makan juga saya suka gitu. Habis itu nih. hobi saya itu menyanyi. Ya, hobi saya itu menyanyi. Oh iya, menyanyi, mantap. Habis itu saya hobinya itu yang paling saya impikan sampai sekarang itu saya ingin menjadi seorang yang profesional dalam berbicara bahasa Inggris. Ya kan? Mungkin itu bukan hobi sih sebenarnya, tapi itu lebih kepada impian gitu ya. Gitu, impian saya ingin menjadi seorang yang profesional dalam bahasa Inggris, karena kan menurut saya bahasa Inggris itu menjadi suatu bagian dalam hidup saya gitu, walaupun I'm not perfect in English, you know. Tetapi setidaknya saya belajar sih ya kan, saya belajar bagaimana saya bisa menghandle diri saya sendiri untuk bisa belajar jauh bahasa asing gitu, bahasa orang lain. Gitu. Walaupun ya saya masih dalam tahap belajar sih Dominic. Tapi pada sedikit potong karena ceritanya Asti dulu Anastasia pernah di Bali. Kemudian kan memang Anastasia ya kata orang sih kalau misalnya kita pengen belajar bahasa asing ya, contohnya bahasa Inggris, bagusnya kita sering-sering ngobrol dengan native speaker, artinya orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka gitu. Kenapa Anastasia nggak milih kuliah di Bali ketimbang di ini? Tapi udah dua alasan gitu ya. Udah dua alasan bahwa karena biar lebih dekat dengan orang tua, karena cinta Manggarai that's fine. Tetapi ya dalam hal pengen fasih dalam berbahasa Inggris gitu, mungkin ya alangkah baiknya kayaknya di Bali deh lebih cocok gitu kalau menurut saya sih ya. Iya. Dulu kan seperti yang saya sudah ceritakan Dominic ya, saya sudah hampir 2 tahun sih di Bali, dan banyak juga teman-teman saya yang orang asing kan yang pernah saya ajak ngobrol juga di Bali. Bahkan ada yang ingin dekat loh Dominic waktu saya di Bali. Saya selalu berpikir sih untuk apa cari yang jauh-jauh kalau yang dekat ada kan. Pengen lokal kayaknya. Tapi iya dong, lokal lebih baik sih. Maksudnya apa yang saya petik dari sana waktu saya di Bali kan. Waktu saya di Bali itu banyak teman-teman saya. Kebetulan tempat saya kerja dulu villanya itu dekat sekali dengan pantai Dominic. Mungkin Dominic tahu Pantai Sanur di sana. Iya. Saya dulu setiap sore setelah saya kerjakan saya biasa bawa anjing villa gitu, jalan-jalan ke pinggir pantai gitu, selalu bertemu sama orang-orang asing gitu. Dan saya sejujurnya ya, saya itu orangnya paling excited banget kalau misalnya talk in English gitu. Terlebih khusus kalau misalnya saya bertemu dengan orang asing gitu ya, saya yang kayak excited begitu loh Dominic untuk berbicara gitu. Walaupun saya tidak sempurna dalam berbicara bahasa Inggris, tetapi setidaknya mereka always memberi saya your English good gitu kan. Support dari situ gitu saya memiliki motivasi betul. Intinya dulu waktu saya pertama kali berbicara dalam bahasa Inggris itu intinya mereka mengerti gitu loh Dominic dengan apa yang kita bicarakan gitu loh. Dan saya suka berbicara dengan mereka when I make mistake gitu, some mistake. Mereka selalu yang kayak memberi kita bukan begitu gitu loh. Kayak. Dan semenjak
Betul. Semenjak saya banyak bersahabat dengan orang-orang asing waktu saya di Bali, dari situ saya belajar bagaimana cara berbicara dalam bahasa Inggris yang baik dan benar gitu. Dan mereka memberi waktu loh, jika mereka ada waktu luang gitu, mereka selalu berbicara dengan kita. Bahkan setiap hari mereka chatting ini, ayo ke pantai kita bercerita ke sana gitu. Dari situ memang motivasi saya untuk berbicara bahasa Inggris itu lebih kuat sih Dominic, karena saya rasa penting sih belajar bahasa Inggris gitu kan. Dengan kita belajar bahasa Inggris, kita bisa kita bisa memudahkan diri kita untuk mendapat pekerjaan misalnya. Habis itu bisa adaptasi dengan bahasa-bahasa orang lain gitu loh. Keren. Dan mengapa saya lebih memilih kuliah di Manggarai dan ketimbang di Bali gitu kan. Sementara di Bali itu banyak bule gitu, banyak bisa berbicara langsung dalam bahasa Inggris. Menarik sih dengan pertanyaan ini Dominic. Yang pertama tadi seperti yang saya sudah kasih beritahu di awal itu, ya karena kan saya orang Manggarai dan lebih dekat di lebih dekat dengan orang tua lah ya, dengan keluarga gitu. Saya memilih sebenarnya alasannya itu kan karena tergantung dari orang tua juga sih, ya kan? Karena misalnya mereka menginginkan kita untuk sekolah di luar sana atau di Bali gitu kan, itu tergantung mereka juga. Karena kan saya tidak bisa melangkah diri saya sendiri gitu kan. Maksudnya saya tidak bisa melangkah orang tua sih sebenarnya Dominic, karena kan saya menghargai apa yang mereka katakan juga. Dan toh juga kan kampus itu kan pada umumnya kan sama gitu. Pada intinya mengapa cenderung saya memilih kuliah di Unika Santo Paulus Ruteng, karena menurut saya kampusnya itu, menurut saya ya Dominic, I don't know apa yang dikatakan orang gitu. Menurut saya kampus Unika Santo Paulus Ruteng itu kampus yang baik sih ya, di atas rata-rata gitu kan. Memang sih, memang ya banyak yang cerita juga, banyak yang cerita juga sih soal kualitas dari Unika itu ya, memang hebat ya, maksudnya kualitasnya bagus. Kemudian memang Asti ini selain dia punya pendirian, selain punya pendirian dan selain punya pandangan sendiri terhadap sesuatu, dia selalu pertimbangkan juga pandangan keluarga juga ya. Memang Anastasia ini memang sangat mencintai keluarga gitu ya. Dia itu walaupun dia memiliki planning sendiri dalam hidup ya, punya tujuan sendiri, tetapi dia tetap mendengarkan orang lain gitu ya, terlebih khusus keluarga gitu ya. Apa yang dipertimbangkan oleh keluarga ya, mungkin selagi itu tidak melenceng jauh dari cita-cita, ya ngapain harus jauh-jauh dari keluarga ya, kayak gitu kan. Ya kalau memang kuliah di sana itu tidak membuyarkan cita-cita seperti yang diinginkan oleh Anastasia, ngapain harus ke Bali gitu ya. Soal belajar bahasa Inggris kan kita bisa belajar dimanapun gitu ya. Dan apalagi juga di Manggarai kan, ya di Manggarai juga kan ada juga pariwisata Labuan Bajo yang go internasional juga, pasti juga bisa ke sana juga ya. Apalagi kan dengan skill bahasa Inggrisnya udah cukup, pengalaman di perhotelan juga mantap ya. Jadi sebenarnya nggak jadi soal juga mau kuliah dimanapun ya, karena memang sudah punya basic yang oke, menarik sih. Betul. Kemudian by the way sekarang Anastasia udah di semester berapa untuk kuliahnya, sama prodinya apakah memang di perhotelan juga atau prodi apa, kemudian semester berapa sekarang, bisa diceritakan? Oh iya, kebetulan di sini ada beberapa jurusan sih Dominic. Awalnya saya ingin belajar teologi sih ya, beside I belajar bahasa Inggris itu. Tetapi setelah saya berpikir sih, apa salahnya saya belajar lagi lebih dalam gitu ilmu bahasa Inggris kan. Dan saya ambil bahasa Inggris kemarin Dominic. Terus sekarang saya sudah tingkat 2 semester 4.
gitu. Sebentar lagi mau naik semester 5 gitu. Oke, tapi Gitu, Dominic. tapi by the way, komunikasinya Anastasia ini mantap banget ya. Ini apakah memang kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan kampus itu aktif juga kayaknya? Oh iya, kegiatan kampus itu kan di sini bersifatnya wajib sih. Itu yang saya banggakan dari Unika Santo Paulus Ruteng itu. Selain dari aturannya, selain dari kegiatan-kegiatannya itu sangat bermanfaat sih bagi mahasiswa itu sendiri kan. Selain untuk selain untuk mengisi waktu luang, banyak juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Contohnya kegiatan olahraga, misal kegiatan membina iman, kegiatan-kegiatan debat, pokoknya yang kayak bersifat akademik, membina rohani, olahraga, pokoknya mencakupi semua. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Gitu. Oh iya. Itu menjadi salah satu mengapa saya pilihnya di sini gitu kan. Karena saya kurang yakin sih kalau misalnya saya kuliah di tempat lain gitu kan. Karena kan setiap universitas itu kan aturannya berbeda-beda, Dominic gitu. Saya memilih Universitas Katolik ya karena saya tahu aturan-aturannya. Mungkin di kampus-kampus lain juga aturannya seperti itu sih, tetapi saya lebih suka di Unika sih. Unika Santo Paulus. Mungkin karena di Universitas Katolik ya, kegiatan pembinaan imannya kuat, akademiknya juga kuat ya. Mungkin kalau sejauh pengalaman atau pengetahuan Asti, Anastasia mungkin di tempat lain satu halnya menonjol, satunya enggak seimbang gitu ya, mungkin gitu. Ya itu makanya Anastasia lebih pilih ya. Iya, karena menurut saya si Dominic harus seimbang sih sebenarnya gitu kan. Iman dengan usaha itu kan mesti seimbang gitu. Percuma kita sekolahnya tinggi, belajar tinggi-tinggi kalau misalnya kita tidak membina iman, itu kan sama hal bohong gitu. Jadi itu sih yang saya dapatkan dari Unika Santo Paulus Ruteng kan. Ada banyak kegiatan-kegiatan rohani, iman. Gitu. Ya mantap ya, mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari ya universitas mana yang bakal dijadikan sebagai pelabuhan ya untuk mendayung perahu perkuliahan ya. Ya mungkin di episode kali ini mungkin jadi rekomendasi yang bagus untuk teman-teman yang pengen kuliah. Dan di sana itu ada beberapa prodi yang baru ya, yang saya dengar ada beberapa prodi yang baru. Ya mungkin menjadi daya tarik yang baru ya, daya tarik yang kuat ya untuk teman-teman yang pengen kuliah di sana. Dan bisa diceritakan gak sih pengalaman-pengalaman yang membuat Anastasia itu hampir down banget dalam hidup ya, selain cerita tentang keluarganya Anastasia yang papa sama mama meninggal ya, mungkin ada nggak cerita selama perjuangan sejak kerja sampai kuliah itu yang membuat Anastasia itu merasa down banget, yang pengen putus asa gitu lah. Bisa nggak ceritakan salah satu tantangan gitu ya? Oh iya, boleh. Nah, sebenarnya Dominic ya, saya sebenarnya itu saya selalu bersyukur sih Dominic. Saya selalu bersyukur semenjak kehilangan orang yang kita cintai itu, semenjak saya kehilangan orang tua, Tuhan tidak pernah memberi saya tantangan yang jauh, yang tidak bisa saya atasi. Selalu yang pokoknya maksudnya tidak ada tantangan yang membuat saya down banget sih semenjak saya kerja. Puji Tuhan lah ya, puji Tuhan ya. Mungkin karena puji Tuhan sih, karena itu tadi Dominic, saya selalu seimbang gitu, bersyukur. Walaupun ya kadang-kadang kan pasti manusia punya kelemahan lah ya, pasti manusia punya kekurangan gitu. Terkadang yang paling saya
mungkin yang paling saya apa ya down itu ketika saya kurang bersyukur kali ya, Dominic. Iya. Ketika saya kurang bersyukur dengan Tuhan, mungkin itu tantangan yang paling kuat sih menurut saya, karena itu menggoncang iman saya gitu kan. Mungkin cuma itu sih. Kalau misalnya untuk masalah-masalah lain, ada saja orang. Kalau misalnya biasanya kan untuk anak-anak kuliah itu di administrasi biasanya itu kan yang membuat membuat mahasiswa itu kekurangan mungkin itu masalah-masalah ketika pada saat registrasi mulai gitu, itu biasanya terjadi sih. Tetapi sejauh ini saya kuliah gitu tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Walaupun kalau terkadang ada kayak waktunya terlambat gitu, tetapi kan ada keringanan juga dari pihak kampus kayak berupa buat surat dispensasi atau memberi kita waktu gitu kan. Tetapi ada saja orang yang orang yang membantu gitu, yang tapi intinya tetap bersyukur ya. Tapi intinya harus bersyukur. Itu betul. Itu mungkin suatu bagian dalam hidup saya sih, Dominic. Oh iya. Apapun yang terjadi, sesulit apapun masalah kita, pasti akan teratasi jika kita berjalan bersama Tuhan. Oke. Mantap. Iya. Sorry ya Dominic, saya selalu berbicara tentang rohani gitu. Karena memang itu karena pengalaman kamu itu bagian dari pengalaman hidupnya Anastasia gitu. Jadi apapun yang kamu alamin, ceritakan nggak apa-apa, karena memang itu adalah bagian dari perjalanan hidup kamu gitu ya. Kamu nggak usah mengada-ada juga ceritanya, nggak usah cerita yang terlalu gimana gitu. Tapi kalau memang itu yang kamu rasakan, ceritakan ya. Mungkin cerita itu mungkin bagi kamu ceritanya itu wah biasa-biasa aja lah gitu ya. Tapi mungkin bagi orang lain, saya merinding loh dengar cerita kamu gitu ya, dengan ceritanya Anastasia tentang bagaimana kedekatan dengan Tuhan. Banyak sekali orang di luaran sana yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan seperti yang Anastasia ini. Betul. Iya, banyak sekali orang di luar sana yang merasa kosong gitu ya. Bolehlah punya ini itu, sekolahnya tinggi-tinggi, tetapi tidak punya kedekatan dengan Tuhan, dan mereka merasa tersiksa. Dan puji Tuhan, Anastasia punya pengalaman yang luar biasa sekali ya, punya pengetahuan iman yang luar biasa sekali, dan itu sangat membanggakan ya. Buat saya sendiri ya, saya sangat bangga dengan anak muda seperti Anastasia ini, punya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan ya, dimana di tengah banyak sekali anak-anak muda yang mungkin termasuk saya juga sih ya. Saya nggak mau nyorotin siapa-siapa, tetapi ya jujur saja saya juga mungkin dalam hal kedekatan dengan Tuhan mungkin ya saya kurang terlalu banyak ya, untuk pengetahuan iman kurang banget ya ketimbang Anastasia ya, karena memang saya bercermin ke diri saya sendiri gitu ya. Tapi saya senang banget gitu ya, saya terinspirasi banget dengan ceritanya Anastasia ini sungguh luar biasa. Dan mungkin suatu saat nanti saya bisa merasakan berada di posisinya Anastasia yang punya kedekatan dengan Tuhan itu. Dan cerita ini menarik banget ya, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang lain juga pasti pengen ngerasain bagaimana ketika ada masalah tetapi kita dibawa tenang gitu dengan bantuan Tuhan gitu, dengan selalu bersyukur, dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Itu luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu loh. Banyak orang banyak orang yang ketika menghadapi masalah larinya ke jalan yang lain ya. Misalnya larinya ke larinya ke minuman keras gitu ya. Larinya ke hal-hal lain yang sifatnya mungkin tidak merugikan orang lain tetapi merugikan diri sendiri gitu ya. Contohnya yang minum-minum itu. Mungkin mereka tidak merugikan orang lain tetapi merugikan diri sendiri. Tapi Anastasia memberikan sebuah cerita yang luar biasa. Ya, bagaimana kalau kita masalah itu selalu bersyukur, kembali kepada Tuhan dan ceritakan semua itu. Dan yang seperti teman-teman sudah dengarkan bahwa memang sangat terbantu dari sejak kehilangan orang tuanya sampai masalah-masalah yang kemudian sampai saat ini masih terberkati oleh Tuhan.
ya sampai saat ini, dan ini cerita yang luar biasa. Bro, thank you so much ya. Iya, betul. Iya. Ini podcastnya ini udah hampir udah 1 jam ya, udah 1 jam. Ini waktu nggak kerasa tidak karena terasa ya Dominic. Sebenarnya saya pengen tanyain banyak hal juga ya, dan tentunya Anastasia pengen sharing lebih banyak hal lagi ya tentang kehidupan dia, tentang pastinya, Dominic, tentang apa yang dialamin, dan dari ceritanya memang luar biasa sih ya. Jarang-jarang kita temukan. Sebenarnya masih banyak yang saya ceritakan sih Dominic, cuman karena waktu kita terbatas ya, maka tentunya ya. Sudahlah, mungkin di lain waktu saja gitu. Pastinya, kita bisa berbagi banyak hal. Iya, pastinya di waktu-waktu mendatang kita akan coba sharing-sharing lagi ya. Mungkin ada banyak hal yang bakal kita ceritakan. Tapi di akhir ini saya pengen minta kayaknya quotes ya, kata-kata mutiara dari Anastasia itu mungkin ada yang pengen disampaikan gitu buat teman-teman yang mendengarkan episode podcast kali ini. Oke. Baik ya Dominic, terima kasih, dan untuk mengakhiri ini mungkin saya hanya memberi sedikit karena saya sudah berbagi pengalaman saya gitu. Untuk teman-teman saya yang di luar sana yang sedang berjuang kerja maupun kuliah gitu. Untuk yang mereka kerja khususnya yang belum sempat untuk kuliah, jangan pernah berputus asa. Tetap menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Percayalah, jika kamu memiliki cita-cita untuk kuliah, percayalah jika kamu memiliki keyakinan, memiliki motivasi untuk kuliah, kamu harus bekerja keras dan tetap bersyukur. Dan paling intinya itu memohon kepada Tuhan agar apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu impikan itu bisa tercapai suatu saat nanti. Dan untuk teman-teman yang sedang kuliah, yang sedang berjuang dengan seperti saya, kembali itu letakkan Tuhan itu di urutan yang pertama, dan yang kedua itu orang tua, dan harus selalu mengikuti apa yang dikatakan dari hati, dan jangan pernah lupa juga akan orang tua yang selalu memberi kita support. Habis itu jangan pernah jangan pernah berputus asa dengan hal-hal yang kecewakan dalam masa-masa kuliah gitu. Tetaplah berjuang untuk kehidupan yang baik. Itu saja sih Dominic. Jangan lupa berdoa saja gitu. Oke, terima kasih. Kayaknya kesimpulannya padat banget ya. Dan terima kasih loh ya. Tapi untuk teman-teman sekali lagi saya pengen review kembali ya poin-poin pentingnya. Jadi mandiri itu ya penting, mandiri itu sangat penting ya. Mandiri. Ya, mandiri itu sangat penting. Kemudian keluarga itu juga sangat penting ya. Kita kita harus sedekat mungkin dengan keluarga gitu ya, karena mereka adalah bagian yang paling penting dalam hidup. Kemudian letakkan Tuhan ya di atas segala-galanya, nomor 1 ya. Betul. Terus nomor 1 dong ya, nomor 1 ya. Terus sama bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk kuliah, jangan berkecil hati karena tidak ada kata terlambat. Betul. Gitu ya. Ya, kalau misalnya teman-teman belum ada kesempatan kali ini, mungkin tahun depan atau mungkin kapan ya. Karena untuk kuliah sekarang kita bisa kapan aja gitu ya. Terus kegiatan rohani itu ya, kegiatan rohani itu sangat penting ya untuk pembinaan iman gitu, untuk membantu kita untuk menghadapi setiap masalah gitu ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu akan membantu kita untuk lebih bahagia gitu, lebih tetap bahagia walaupun memang ada tantangan dalam hidup. Oke, challenge yang terakhir untuk Anastasia, silakan kamu ngajak teman-teman yang mendengarkan podcast ini untuk ikut membagikan cerita dan pengalaman mereka di Daily Talk. Silakan.
buat ajakan. Oke. Halo teman-teman podcast. Kali ini saya mau mengajak teman-teman yang ingin mau berbagi atau men-sharing kehidupan kalian, baik itu kehidupan yang suka maupun duka. Mungkin ada juga yang ingin bercanda gitu ya. Mampir saja ke daily podcast dari Amang Agung. Kalau misalnya mau bergabung dalam podcast ini, cek saja di Instagram Amang Agung _ ya, betul? Iya, betul. Habis itu di YouTube juga Amang Agung. Kalau misalnya teman-teman ingin berbagi, bercerita, pengalaman apa saja yang kalian ingin ceritakan dalam podcast ini bisa gitu. Nanti ada nomornya di Instagramnya Amang Agung _ Kalau misalnya kalian ingin berbagi, tinggal kontak nomor itu. Baik teman-teman, thank you. Oke, terima kasih ya Thank Anastasia. you juga ya untuk Amang Agung ya. Hebat sekali ceritanya. Semoga sukses selalu Amang Agung. Terima kasih kamu juga ya. Anastasia juga sudah memberikan kesempatan Amang Agung ya. Ya, terima kasih banyak juga loh udah siap di segala waktu ya. Ini menarik sekali ya teman-teman. Kita doakan sama-sama untuk Anastasia ini, semoga perjalanan kuliahnya ya selalu diberikan kelancaran, kemudian dia semakin dekat dengan Tuhan, kemudian semakin sayang sama keluarga dan sebagainya, semuanya intinya all the best lah ya. Oke, listen to Round and talk to Round. By the way, thank you so much for listening to us in Daily Talk. Bye-bye. Silakan. Makasih ya. Bye. Bye-bye. Iya, bye. Bye. Daily Talk. Let's go. Wow.